Berita penting bagi seluruh orang tua atau siswa penerima bantuan PIP atau KIP. Nah, kira-kira ada apa ya sebenarnya di tanggal 31 Januari 2024 ini? Simak dan dengarkan baik-baik. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita langsung pada berita intinya ya. Nah, di sini ada berita penting untuk para siswa penerima nominasi PIP ya, teman-teman. Nah, di sini ada informasi penting, ada batas aktivasi rekening Simpel PIP. Nah, bahwasanya batas aktivasi rekening Simpel PIP ini diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Jadi untuk kalian yang masuk ke dalam nominasi penerima PIP, silakan ya teman-teman segera aktivasi rekening Simpel PIP sebelum tanggal 31 Januari 2024. Nah, di sini juga dijelaskan ya teman-teman dalam postingan tersebut dari Puslapdikdikbud. Halo Sobat PIP, batas waktu aktivasi rekening yang semula tanggal 31 Desember 2023 kini diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Nah, jadi untuk para siswa yang masuk ke dalam nominasi penerima PIP dan belum sempat melakukan aktivasi Simpel PIP, silahkan ya teman-teman segera koordinasi dengan pihak sekolah masing-masing supaya dibuatkan surat keterangan untuk melakukan aktivasi Simpel PIP atau aktivasi rekening Simpel PIP ya teman-teman. Nah, ini dibatasi sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Jika lewat dari tanggal tersebut tidak melakukan aktivasi rekening, maka akan dihanguskan ya teman-teman sebagai penerima PIP. Nah, dan berikut ada informasi penting untuk para penerima PIP yang belum cair-cair ya teman-teman sampai hari ini. Program Indonesia Pintar atau PIP adalah sebuah program bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membeli perlengkapan sekolah siswa, misalnya buku tulis, tas, sepatu, dan seragam sekolah. Atau bisa juga untuk uang saku, biaya transport ke sekolah, dan uang praktik siswa. Namun, di balik semakin banyaknya siswa penerima PIP, terdapat permasalahan yang masih sering dihadapi di lapangan. Mulai dari tahapan penyaluran dana PIP hingga pencairannya. Jadi gini Pak, kemarin saya ke ATM untuk ambil uang PIP buat beli seragam dan sepatu aku Pak. Ternyata uangnya belum ada Pak. Terus? Ya itu Pak, saya kesini mau tanya, itu uang PIP kapan turunnya ya Pak? Oh itu ya, kalau itu nanti Bapak cek dulu ya di Si Pintar, apakah kamu nerima PIP atau enggak tahun ini. Kalau nama kamu muncul dalam SK pemberian di Si Pintar, baru kamu bisa langsung narik uang di bank penyalur dengan membawa buku tabungan PIP yang kamu punya. Atau memungkinkan nggak Pak, sambil nunggu surat keputusan pemberian PIP dicek, Bapak talamin dulu. Masa mau nalangin, emang kamu pikir saya bank keliling? Iya Pak. Kok iya? Maksud kamu Bapak bank keliling? Bapak guru kamu loh. Bukan Pak, maksudnya saya tunggu gitu Pak. Ngomong dong. Apabila kamu mengalami permasalahan yang sama seperti Adit, pastikan kamu melakukan pengecekan melalui Si Pintar untuk memastikan kamu menerima PIP atau tidak. Wah, kenapa mukanya Pak? Kok putih pucat gitu? Bapak lagi sakit ya? Oh iya, lagi enak badan dah dari semalam. Tuh kan batuk. Emang Indah ada perlu apa kesini? Saya mau tanya Pak, dana PIP saya tahun ini belum juga cair. Padahal tahun sebelumnya saya masih menerima dana PIP. Indah, tahun ini kamu emang gak akan terima karena secara sistem udah dicek kamu udah gak layak menerima dana PIP. Kan orang tua kamu udah mampu sekarang. Yah, tetap kusam dong muka saya. Loh, apa hubungannya dana PIP sama muka kamu?
Ya ada dong Pak, kalau saya masih menerima dana PIP, berarti saya punya uang buat beli krim pemutih muka. Ya, tuh kan, kusam kan Pak? Kalau keseringan pakai pemutih muka, nanti emang kamu mau mukanya kayak kuda zebra. Hah? Kuda zebra Pak? Maksudnya apa Pak? Kuda zebra, nanti belang, mukanya putih, lehernya hitam. Ih. Ih, Bapak. Lagian dana PIP itu peruntukannya bukan buat beli krim pemutih muka, Indah. Buat beli semua perlengkapan sekolah kamu, beli seragam, beli buku, beli sepatu. Itu. Batuk saya kan. Ya udah deh, kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Cepet sembuh ya Pak. Bagus gini, bilang putih pucet. Masa depannya kali itu yang pucet. Kamu harus memastikan kepada pihak sekolah apakah kamu masih layak menerima PIP pada tahun tersebut atau tidak. Selain itu, kamu juga harus memastikan kamu berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Dan pastikan juga data Dapodi kamu valid dan sudah update. Mas, itu loh Mas, mesin ATM yang di depan kalau rusak ya tolong dibetulin dong Mas. Mas itu kerjanya jangan cuma duduk diem-diem aja di sini. Udah antri di ATM lama-lama, pas mau nyairin dana PIP, uangnya malah nggak ada. Mohon maaf Ibu, sebelumnya ATM-nya nggak ada isinya atau Ibu yang tidak bisa melakukan penarikan? Kan Mas yang orang bank, justru saya yang harusnya Mas kasih tahu kenapa sampai tuh uang nggak ada. Padahal ya Mas, saya tuh udah melakukan aktivasi rekening sebelumnya. Sebentar Bu, boleh saya pinjam kartu ATM-nya? Bentar. Maaf Ibu, ini kartu playground anak. Ibu mau ngambil uang kan bukan mandi bola ya? Nih Mas. Sebentar ya Bu ya. Mohon izin Ibu boleh masukkan PIN-nya dulu. Kok salah ya? Tidak apa-apa Ibu, coba sekali lagi ya. Kok masih salah ya? Berapa ya? Mas, jangan liatin saya kayak gitu dong, saya kan jadi grogi. Ya, maaf Ibu, maaf ya. Boleh sekali lagi ya Bu ya. Maaf. Awas Bu, jangan sampai salah lagi. Nanti terblokir kartunya. Aduh, Mas ini ngagetin saya deh. Saya cuma membantu, takutnya nanti kartunya terblokir. Nah, bisa Mas. Alhamdulillah. Saya cek dulu ya Bu ya. Mohon maaf Ibu, setelah saya cek ternyata ini saldo ATM-nya memang 0 rupiah. Aduh, jangan kayak gini dong Mas. Saya tuh lagi butuh buat beli keperluan sekolah anak saya. Jadi memang ketika sudah melakukan aktivasi rekening, Ibu harus menginformasikan ke pihak sekolah kalau Ibu sudah melakukan aktivasi rekening PIP dan menunggu SK pemberian PIP terbit. Apabila SK pemberian PIP sudah terbit, baru tandanya ada uang masuk ke rekening Ibu dan Ibu sudah bisa mencairkan. Tau gitu sih, ngapain saya kesini capek-capek? Mendingan saya nungguin di rumah. Mana kerjaan saya pada terbengkalai. Nah, agar saldo di tabungan kamu tidak nol, pastikan kamu adalah penerima PIP yang terdaftar pada SK pemberian di tahun tersebut. Dan apabila kamu adalah penerima PIP pada tahun tersebut, pastikan nomor rekening kamu sama dengan yang telah ditetapkan. Dan dana yang ada pada rekening belum ditarik atau dicairkan. Selain itu, saldo nol terjadi karena kamu masuk ke dalam SK nominasi atau kamu dibatalkan sebagai nominasi PIP untuk siswa kelas 6, 9, dan 12 karena tidak melakukan aktivasi rekening hingga 30 Juni. Proses penyaluran dana PIP dilakukan melalui penetapan SK pemberian. Jadi, pastikan kamu sudah sesuai dengan ketentuan tersebut agar saldo PIP kamu tidak nol dan bisa dicairkan. Pagi Pak. Pagi, kamu lagi. Apa lagi sekarang? Jadi gini Pak, kenapa ya status KIP saya di Si Pintar tidak berlaku? Bentar ya, saya cek dulu ya. Baik Pak. Den, ini setelah Bapak cek, ternyata data kamu itu dinyatakan tidak padan antara Dapodik dengan DTKS penerima bantuan. Coba deh kamu cek dulu, keluarga kamu masih terdaftar nggak di DTKS penerima bantuan sosial dari Kemensos? Terus cara ngeceknya gimana ya Pak? Nih kamu tinggal buka aja, cek bansos.kemensos.go.id.
Nah, di situ kamu bisa pastiin nih. Oh gitu. Mm-mm. Nah, saya boleh pinjam komputernya nggak Pak? Buat apaan? Buat ngecek data Pak. Biar cepet, mumpung ada wifi gratis. Nggak bisa lah seenaknya aja main komputer saya. Lagian, ini datanya itu harus dicek pakai data kependudukan kamu. Nggak bisa di sini. Jadi harus di mana Pak? Soalnya di rumah saya nggak ada internet. Ya masa di rumah kamu nggak ada warnet? Ada sih, tapi jauh. Sejauh apa? Kalau dari arah sekolah, kita terus ke arah kiri. Nah, ketemu kan tuh Pak pertigaan. Dari pertigaan terus belok ke arah kiri lagi. Nah, setelah 200 meter, ketemu tuh Warnet. warkop Pak. Makanya saya tanya warnet, di mana warnetnya? Di sebelah warkop Pak. Terus rumah kamu di mana? Di sebelah warnet. Itu mah deket atuh, Den. Ya jauh Pak, kalau dari sini. Ah, yang dari sini. Berarti sekarang saya boleh pakai komputer Bapak dan wifi sekolah di sini Pak? Emang kamu bawa dokumennya? Enggak sih Pak. Bilang juga apa? Udah mending kamu mah di warkop. Gede jaga warnet. Cocok kamu mah, Den. Sosokan main internet, kamu belak kiri, belak kiri. Tidak berlakunya KIP seperti yang dialami oleh Denny bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, tidak terdatanya nama siswa pada DTKS Kemensos. Tidak padan saat pemadanan data antara DTKS dan Dapodik. Siswa tidak ditandai layak PIP pada Dapodik sekolah. Putus sekolah, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya. Atau dilaporkan sebagai siswa dari keluarga yang mampu. Itu adalah 4 contoh permasalahan yang sering dihadapi oleh para penerima PIP. Jadi untuk kamu, para penerima PIP atau calon penerima PIP, pastikan untuk melihat ketentuan dan kriteria yang berlaku, agar kamu tidak menghadapi masalah-masalah tersebut. Sehingga dana PIP kamu bisa cair tepat waktu dan bisa digunakan untuk biaya personal pendidikan. Nah, itulah berita penting untuk seluruh penerima bantuan PIP atau KIP ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.